Cerita hantu Mamaya ini memang sudah melegenda di kalangan masyarakat, yaitu tentunya di kampungku sendiri. Konon, menurut warga sekitar, hantu Mamaya ini dia yang berupa nenek-nenek, dan dia selalu pakai kebaya, dan rambutnya itu sangat putih dan panjang, dan dia selalu keluar itu ketika pas mau masuk menjelang ke maghrib, dan dia selalu berada di rumah yang kosong. Dan hantu Mamaya ini dia selalu mengganggu terhadap anak-anak kecil ataupun bayi, karena menurut warga di sini hantu Mamaya ini dia lebih senang kerap mendatangi anak-anak kecil dan ngajakin main, bercanda seperti itu, dan alhasil anak-anak kecil itu selalu menangis tapi tanpa mengeluarkan air mata. Dan hantu Mamaya ini memang dia udah beratusan tahun dia tinggal di sini, bahkan sebelum saya lahir beliau sudah ada di sini. Dan jika orang-orang yang melihat, pas kebetulan pernah ada yang melihat dia sedang jalan di satu tempat dekat rumah yang kosong, dan di situ ada pohon jeruk. Dia sedang jalan dan masuk ke rumah itu, katanya ada seorang nenek-nenek yang rambutnya panjang, dia pakai kebaya dan pakai sarung, dan dia sedang berjalan. Itu orang yang melihat itu dia langsung lari ketakutan. Ujar katanya, kalau kita melihat hantu Mamaya itu ya bisa dianggap kita sial, karena dia ini adalah seorang nenek-nenek yang memang benar-benar sangat menyukai sama bayi ataupun sama anak kecil. Jadi si anak kecil itu selalu didatangin sama beliau dan diajak main, ketawa-ketawa. Tetapi si bayi ini bukannya ketawa, tetapi si bayi ini malah terus merengek dan menangis. Disusuin gak mau, terus dikasih air putih juga gak mau, dikasih makan juga gak mau. Intinya jadi serba salah. Dan biasanya ketika si bayi tiba-tiba dia nangis dari pas maghrib, itu dia sampai malam ataupun sampai pagi lagi dia akan menangis, terus-terusan menangis, karena diganggu oleh oleh hantu Mamaya ini. Hantu Mamaya ini dia adalah seorang perempuan yang entah dia asalnya dari mana, tetapi menurut warga di sini memang kerap selalu muncul ketika memang pas waktu maghrib menjelang. Nah, terus begitu si bayi itu terus menangis, tapi si bayi itu tidak pernah menangis dan tidak meneteskan air mata, karena memang mungkin lagi diajak bercanda. Mungkin bagi dia si bayi itu ketawa-ketawa, mungkin dia akhirnya senang, dia ngajakin main terus, padahal si bayi ini nangis, merengek, ketakutan. Ya, bayangin aja kalau kita yang ngelihat mukanya yang peot dan mukanya yang serem, terus matanya juga yang tajam, terus udah gitu dia agak ngebongkok juga. Pokoknya nenek-nenek paling serem aja lah, bayangin sama kalian. Nah itu teman-teman. Dan di sini hantu ini lagi lagi benar-benar lagi booming, karena lagi dibahas ataupun lagi menjadi topik pembicaraan warga di sini. Karena hantu Mamaya ini selalu datang tiap malam, apalagi pas menjelang maghrib itu selalu muncul. Dan saya sendiri sih alhamdulillah belum pernah ketemu, namun saya selalu mendengar cerita-cerita dari warga sini. Dan bahkan rumah kosongnya itu berada di satu kampung, masih di kampung sini, dan itu berada di tengah-tengah rumah-rumah warga yang di sini. Dan kebetulan kalau memang dia tetanggaan di sana, ya otomatis dia pasti bisa melihat di sana. Karena kenapa? Karena kadang suka muncul di pas maghrib. Nah gitu teman-teman, itu cerita tentang hantu nenek Mamaya. Entah kenapa dia dibilang Mamaya, karena memang dari dulu, karena katanya sih dia bisa dikatakan adalah nenek karuhun di sini. Dan
ya saya sendiri pun menceritakannya yang merinding ya. Dan memang kebetulan pernah saya masuk ke rumah kosong itu dan saya tanpa pamit, tanpa izin dulu sama teman-teman waktu itu, dan tiba-tiba di atas itu eh, si balkon itu pada jatuh batanya, bro ke bawah itu 3 kali. Tapi saya tidak menghiraukan, dikira saya mungkin kucing atau mungkin tikus atau ada orang yang jahil. Saya nggak pernah berpikiran ke sana. Saya biasa aja sama teman-teman waktu di sana. Saya karena penasaran, saya pengen lihat waktu itu. Tiba-tiba dia jatuhin lagi, duh. Kita nggak ngerasa gimana ya. Ya udah kita jalan aja gitu. Udah 3 kali, dia turunin. Akhirnya kita semua keluar. Kita cek dulu, maaf sebelum keluar kita cek dulu tuh ke kamar. Ternyata betul di sana emang rumahnya udah kayak roboh gitu ya. Jadi si batanya itu pada jatuh ke bawah. Entah itu karena udah roboh si batanya, entah memang itu dia mengusir kita secara seperti itu. Akhirnya kita kembali semuanya pulang. Dan setelah pas maghrib itu saya tiba-tiba panas, badan itu panas, dingin. Itu secara tiba-tiba langsung pas begitu masuk ke maghrib, tiba-tiba saya itu menggigil. Terus udah gitu panasnya luar biasa. Tapi alhamdulillah waktu itu ada seorang datang ke sini, ada ustadz, dia ngobatin saya. Katanya ya ini ketumpang si hantu mama itu ngikutin, katanya kesal, katanya marah karena ngeganggu. Dia lagi tenang di sana, kita rame-rame malah jadi keganggu. Akhirnya dia marah, dia kesal ngikutin saya, dan akhirnya saya kena waktu itu. Tapi alhamdulillah waktu itu diobatin. Akhirnya beberapa menit kemudian saya sehat kembali, dan panas sama dinginnya itu tiba-tiba hilang gitu. Ya alhamdulillah sih, Allah masih menyembuhkan. Nah dari sana baru saya tidak mau lagi masuk ke rumah yang kosong itu. Karena kenapa? Karena ya akhirnya saya jadi takut. Sampai sekarang kalau lewat rumah itu emang bawaannya serem banget gitu. Emang rumahnya juga udah bertahun-tahun gak pernah diisi. Nah gitu teman-teman, itu cerita memang benar-benar kisah nyata banget. Dan ini memang saya sendiri mengalami, dan warga di sini juga mengalami. Ini bukan cerita fiktif ataupun belaka yang memang diada-adakan, tetapi memang ini betulan dan ini memang nyata. Oke teman-teman, cukup saja saya ya. Untuk kalian semua tolong jangan lupa subscribe, like, share, and